Hai, Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi kita bisa berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap orang yang pagi hari ini bangun dan telah mempersiapkan diri, Anda akan menjadi orang yang dilawat oleh Tuhan. Karena di mana ada kerinduan, ada kehausan, disitulah Tuhan akan melawat kita lebih lagi. Karena itu setiap orang pagi hari ini mari datang dengan sebuah kehausan, kerinduan akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melawat kita, memberikan kekuatan yang baru. Bahkan orang-orang yang sakit akan mengalami jamaan Tuhan. Ya, terlebih hati kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita akan nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cintakan, Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, Yesus ku cintakan. Haleluya. Yesus ku cintakan, ku tinggikan. Amin. Ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak, amin, terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi boleh katakan sama-sama, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita sembah, mari kita sembah Raja di atas segala raja. Bukankah Dia yang layak disembah? Oh, haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami rindu menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Nyanyian yang terbaik kami bawa padamu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, hiralah mata kandaramu. Haleluya, haleluya. Hiralah mata kandaramu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi ya Tuhan. Oh, mari jemaat angkat tanganmu, angkat suaramu. Bukankah Tuhan itu layak untuk disembah, layak ditinggikan? Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dan menjamah kami tiap pagi, sehingga pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia, sebab Engkau Allah yang setia, setia menyertai kami. Hirana mata kandorana, hirana moshandere. Haleluya, haleluya. Oh, hirana mata kandaramu. Haleluya. Kau yang menjamah kami, memberi kekuatan yang baru. Itu yang membuat kami tetap berdiri teguh ya Tuhan, dalam iman dan pengharapan. Kepercayaan kami padamu, sebab Kau meneguhkan setiap janji-Mu di hidup kami. Karena itu hai umat Tuhan, jangan takut menghadapi apapun, sebab yang menyertai-Mu Allah yang besar. Oh, lebih besar dari segala sesuatu ada padamu.
Dia dengan kasih-Nya menjamah dan menguatkan hatimu. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Tuhan, ini biar pernyataan dari hati kami. Kami mau mencintai Tuhan. Dari hari demi hari cinta kami semakin besar. Kami semakin berani untuk hidup bagi Tuhan. Semakin hari kami semakin berani untuk mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Itu adalah sebuah ekspresi kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Karena biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau terus meletakkan nilai prinsip kebenaran firman-Mu, sehingga kami kedapatan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar firman pagi ini menguatkan, mengokohkan, memberikan jalan keluar, memberikan terang buat langkah kaki kami, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bersukacita boleh bertemu dengan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Wah, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan itu Allah yang setia dan baik. Tiap kali kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kata Alkitab, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Saya percaya hari ini waktu kita nyanyi, apalagi dengan hati kita yang sungguh-sungguh, ya,
Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Maka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, tuntunan Tuhan, jalan keluar itu ada di sana. Sehingga kita tidak akan pernah namanya kehilangan sebuah tuntunan ilahi buat hidup kita. Kita tidak akan pernah kehilangan yang namanya damai sejahtera di hidup kita. Justru itulah kekuatan hidup kita. Karena itu tetap semangat untuk terus berada di hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara yang hari-hari dalam pergumulan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Nanti di ujung daripada akhir acara kurenungkan firman-Mu pagi ini, saya akan berdoa buat saudara. Dan saya percaya, kita percaya Tuhan masih mendengar doa kita. Amin. Amin. Karena itu tidak boleh seorang pun yang merasa sendiri. Ya, Tuhan bersamamu. Oke, mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-31. Wow, sudah di akhir daripada kitab Amsal, saudara. Bagian yang kedua sekarang cukup menarik temanya, yaitu puji-pujian untuk istri yang cakap. Ya, mari kita akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan, sebentar saya lihat ya, 10 sampai dengan yang ke-19. Oke, yuk kita baca ya. Dikatakan begini, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga. Saudara, dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar yang jauh. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan banyak membahas tentang seorang istri. Tentunya ini bukan hanya untuk para wanita, tetapi juga para suami juga harus mendengar ini. Bagaimana ini juga akan mempengaruhi perlakuan kita terhadap pasangan kita. Dan dengan demikian kita bisa belajar tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai dalam membangun sebuah keluarga. Sehingga hari ini kita belajar supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang kuat. Dimulai dari komunikasi yang kuat. Bagaimana saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, dari situlah kita akan bisa melihat kita membangun keluarga kita menjadi keluarga yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk itu tema dari perenungan pagi ini adalah istri yang cakap bagian 1. Nah, karena masih ada bagian lagi, bagian yang kedua, ayat-ayat selanjutnya kita akan baca nanti, tapi di minggu depan di hari Selasa. Tapi hari ini izinkan saya menjelaskan 4 tentang kecakapan, 4 hal kecakapan seorang istri. Sehingga istri ini pertama berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, istri adalah seorang penolong, kata Alkitab. Penolong yang sepadan bagi suaminya. Apa itu? Nah, yang pertama adalah coba lihat ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dan dari jauh ia mendatangkan makanannya. Nah, yang pertama ada dikatakan ayat yang ke-11 dikatakan begini, hati suaminya percaya kepadanya. Jadi kualitas yang pertama untuk istri yang cakap adalah dapat dipercaya.
Nah, dapat dipercaya dalam hal apa saja. Saudara dapat dipercaya ini adalah bagaimana suaminya ini melihat bahwa istrinya ini telah berlaku benar, mengambil sikap sebagai seorang istri. Makanya dikatakan yang dapat dipercaya itu berarti yang pertama adalah mendukung visi daripada suaminya. Mendukung visi daripada suaminya. Seorang istri diletakkan sebagai penolong yang sepadan. Berarti tugas istri adalah lihat, dukunglah visi daripada suamimu. Karena untuk itulah para suami harus punya visi. Para suami harus punya tujuan. Suami harus punya target. Ketika suami punya target, maka istri punya tugas mendukung visi itu. Mengapa wanita lebih dominan? Kenapa wanita menjadi dominan? Karena para suami gagal untuk memiliki visi di dalam kehidupannya. Ketika suami gagal untuk memiliki visi, maka istri akan secara otomatis, ya ini sikap wanita. Wanita ini punya kekuatan yang penuh sebenarnya, ya, di mana kalau kita bisa melihat ketika satu keluarga terjadi persoalan, para suami-suami kadang sudah tumbang di dalam semangat hidupnya, apalagi para suami yang hari-hari itu merasa tertipu, bisnisnya sudah dibangun berpuluh-puluh tahun tiba-tiba bangkrut, ngalami banyak hal, maka para suami ini lebih mudah untuk menjadi down, ya lebih mudah untuk menjadi tidak berpengharapan karena situasi itu. Nah, lain dengan para wanita, para ibu itu melihat bukan sekedar soal bangkrut lalu nggak punya uang, bukan itu isunya. Memang itu jadi perhatian, tapi lebih perhatian kepada kalau mereka punya anak, kalau aku nggak bekerja, kalau aku nggak semangat, lalu aku tinggal di dalam keterpurukan, nah anakku ini makan apa? Para istri itu akan mengambil alih semuanya, dia akan bekerja. Dia akan bekerja apa saja untuk supaya bisa menghidupi keluarganya. Disitulah sikap dari wanita. Nah, kalau sampai sikap itu ada lalu tidak didukung dengan visi yang ada, maka menjadilah dominan para wanita. Sadar atau tidak sadar, tiba-tiba wanita bisa menguasai para suami atau keluarga. Tiba-tiba para wanita menjadi pemimpin keluarga. Karena apa? Karena suami kehilangan visi. Nah, disinilah perlu menjadi perhatian. Karena itu para wanita dukunglah suami istri, visi daripada suami Anda. Para pria yang menjadi kepala dalam rumah tangga harus punya visi dan para wanita mendukungnya. Dengan mendukung dengan semua kekuatannya itulah maka kepercayaan itu dibangun di situ. Bagaimana para wanita bisa menempatkan diri, para istri bisa menjadi pendukung, menempatkan diri sebagai pendukung daripada suaminya. Kalau saya percaya kalau struktur ini dibangun dengan benar, maka saya percaya namanya berkat Tuhan itu pasti akan datang dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi arti dapat dipercaya yang pertama akan mendukung visi dari suami. Yang kedua apa? Yang kedua ini. Arti dapat dipercaya berarti tadi saya sudah sebutkan buat Anda. Menjadi penolong yang sepadan. Ya, penolong. Makanya inilah alasannya kenapa wanita itu diambil dari tulang rusuk. Sepadan. Bukan dari tulang leher. Ya, yang ngatur suaminya menjadi dominan. Atau tulang kaki yang seenaknya bisa diinjak-injak. Bukan itu. Tuhan itu mengambil wanita dari rusuk para pria. Ya, dengan kata lain bahwa wanita itu akan menjadi penolong yang sepadan buat suaminya. Penolong yang sepadan itu artinya apa? Penolong yang sepadan jelas kepada tadi visi yang suaminya punya. Yang kedua adalah penolong sepadan dalam apa? Di dalam kebenaran. Nah, ini juga harus selalu diingatkan. Ya, para istri, dukunglah visi dari suamimu. Tapi jangan jadi pendukung ketika suamimu tinggal dalam dosa. Artinya ini, kalau ada hal yang boleh tidak sepakat, itu adalah ketika suami merancangkan sesuatu yang salah atau dosa. Para istri harus menjadi pengingat. Nah, ini disebut penolong sepadan. Mengingatkan. Ya, visi yang Anda tahu adalah salah. Ya, poin yang satu tadi visi itu visi yang benar, pekerjaan yang benar. Tapi begitu punya visi yang salah, fungsi penolong yang sepadan itu adalah mengingatkan. Jangan sepakat di dalam dosa.
Yang lain dalam kebenaran, all out lah. Menjadilah pasangan pendukung yang sangat bersemangat dan pendukung yang kuat bagi suamimu. Tetapi di dalam dosa, jadilah juga tembok yang kuat supaya keluargamu diselamatkan. Halo, amin. Amin. Nah, di sini disebut penolong yang sepadan. Pendukung visi suami tetapi juga menjadi penyaring di dalam kebenaran supaya suami atau keluarga tidak jatuh dalam dosa. Ini wanita yang cakep. Yang ketiga, dapat dipercaya itu artinya apa? Yang tadi juga saya sebutkan, tidak dominan. Tidak dominan, tidak menguasai suami. Kalau sudah menguasai suami, dan apalagi maaf ya, ada beberapa wanita juga yang mungkin hari-hari ini penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Saudara, itu adalah berkat Tuhan buat para ibu-ibu. Ya, sesuatu yang mungkin Tuhan telah tetapkan. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk Anda meremehkan suami Anda. Namanya penghargaan itu tetap ada. Selama Anda begitu masuk di rumah, maka Anda tahu di atas Anda ada seorang pria sebagai kepala dalam rumah tangga. Tidak boleh meremehkan, yang ada cuma penghargaan. Nah, dari sinilah saya percaya ketika struktur ini dibangun dengan benar, maka berkat Tuhan akan datang dalam hidup Anda. Ya, menghargai itu berarti Anda tidak meleter atau tidak suka gini loh. Kadang-kadang ada para ibu ya minta maaf. Kadang-kadang mungkin saking jengkelnya, kepahitan sampai akhirnya suka menceritakan kekurangan, kejelekan suaminya kepada orang lain. Mengumbar aib suaminya. Sehingga itu menjadi celah bagi iblis untuk justru mencuri berkatmu. Karena apa? Istri itu sebagai penolong tidak menjadi penolong. Menjadi perongrong, bahkan mungkin penodong. Ya. Akhirnya sesuatu yang harusnya Tuhan letakkan itu menjadi sesuatu yang harus terjadi dan harus dilakukan tiba-tiba terbalik. Karena apa? Sebuah sikap yang tidak dapat dipercaya. Untuk itu biar pagi hari ini para ibu-ibu jadilah wanita yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Jadi kecakapan yang pertama adalah dapat dipercaya. Lalu yang kedua apa? Coba lihat ayat yang ke-15 sekarang. Loncat ayat 15. Nah, ia bangun kalau masih malam. Tadinya masih gelap ya. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow. Kecakapan wanita menurut Alkitab ya ayat 15. Yang kedua adalah berlaku sebagai manajer dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada pemimpin yang namanya pria, suami. Dia adalah seorang nakoda, pemimpin yang membawa pada visi mau kemana rumah tangga ini. Ya, di mana dia sebagai imam berdiri dan dia sebagai seorang pemimpin nakoda. Tapi ada yang satu tugas manajer yang mengatur. Pria itu tugasnya mengatur hal yang jauh ke depan, visioner. Keluarga ini mau dibawa kemana, anak-anak ini mau kuliah apa dan lain sebagainya. Para pria memikir bagaimana mengumpulkan uang tabungan untuk mungkin nanti beli rumah ya ke depan. Mungkin 10 tahun lagi harus punya rumah, harus punya mobil dan lain sebagainya. Pria mulai mengatur itu dengan baik. Itu visinya. Ya, nanti umur sekian saya harus punya rumah, umur sekian perusahaan saya harus jadi dan sebagainya. Itu pria. Tetapi untuk mendukungnya untuk hal detail tiap-tiap hari, besok makan apa, rumah harus dalam keadaan bersih, mengingatkan anak-anak minum vitamin dan lain sebagainya, itu tugas wanita. Nah, disinilah tugas manajer harian itu ada pada pundak wanita. Nah, yang dimaksud dengan manajer itu apa? Ya, dia itu mengatur urusan rumah tangganya. Ya, mengatur urusan itu dikatakan ini. Ia bangun kalau masih malam. Ia menyediakan apa? Makanan. Besok makan apa? Itu para istri yang memikirkan. Ya, besok ini makan apa ya? Ya, pria-pria mungkin nggak bisa mikir seperti itu. Pria itu besok kerja, cari uang, kumpulin duit untuk nanti pergi rekreasi atau berlibur kemana. Itu pria. Tapi wanita mikirkan, oh besok makan apa ya? Setiap hari perlu memikirkan itu. Nah, itu wanita bagaimana juga mengatur rumah tangga supaya rumah bersih, teratur, rapi. Ya, dikatakan dia mengatur
dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang perempuan. Kalau ada pembantu rumah tangga di rumah, mungkin itu para wanita yang mengatur. Dia mengatur semuanya. Artinya yang pertama, ia mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Itu manajer. Lalu yang kedua, arti manajer apa? Yang kedua ini penting juga, apa? Mengelola keuangan. Ya, mengelola keuangan keluarga dengan baik. Dia memanage keuangannya dengan baik, tidak boros. Tapi tiap kali dia dapat uang belanja, uang belanja bulanan dari suami atau untuk istri-istri yang tidak bekerja, atau dengan kesepakatan uang untuk mengatur makanan kehidupan rumah tangga selama 1 bulan. Istri ini bisa mengatur dengan baik. Ya, mengatur dengan baik. Dia bisa menghemat, ya, tidak boros, belanja seperlunya. Itu beda banget, saudara. Ada orang yang pelit dengan orang yang boros sama orang yang belanja seperlunya, itu beda banget. Kalau orang boros ya yang nggak perlu dibeli, ya, yang belum dibutuhkan dibeli. Makanya sebelum akhir bulan uang sudah habis. Ditanya suaminya belanja apa, aduh nggak tahu ya, kok tiba-tiba habis. Nah, model kayak begini ini bukan manajer yang baik. Manajer yang baik dia tahu uang itu pergi kemana. Dia bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya. Dia tahu uang ini lari kemana aja. Dia bisa mempertanggungjawabnya dengan baik. Ya, itu boros tadi. Belanja tanpa sebuah perencanaan. Beli aja pokoknya. Belum habis bulan uangnya habis. Akhirnya ya suami pasti bingung kok habis buat apa. Dan tidak ada laporannya. Tidak tahu di uangnya lari kemana aja. Nah, itu akan jadi sumber konflik juga. Yang kedua pelit. Terlalu pelit. Waduh, pelit ini uangnya diatur demikian pelit sampai akhirnya anaknya kurang makan, kurang gizi, ya. Akhirnya terjadi sesuatu yang kurang karena apa? Karena terlalu pelit. Nah, yang betul adalah ini loh, membelanjakan secukupnya. Kata secukupnya itu bisa banyak, bisa sedikit. Anak misalnya punya anak baby. Ya, dulu saya, sekarang anak saya sudah besar-besar. Ya, saya tahu sih susu kaleng yang berapa itu ya, 800 gram itu, ya, itu dulu nggak, sekarang itu jauh lebih mahal. Ya, itu untuk anak bayi mungkin sekitar 5-6 hari baru habis. Ya, karena 5-6 hari habis, ya saya harus stok banyak karena itu kebutuhannya banyak. 1 bulan bisa berapa ya? Bisa mungkin 6-7 kaleng. Karena itu kebutuhannya yang segitu banyak. Saya nggak mungkin separuh gara-gara pelit ngirit, ya, karena memang kecuali kalau memang keuangannya terbatas ya sudah diatur dengan baik. Tapi kalau ada, saya nggak mau tiba-tiba oke, saya beliin 2 kaleng saja untuk 1 bulan. Selebihnya nanti air putih atau apalah terserah. Ya, anak saya tidak akan sehat. Ya. Tapi saya harus beli secukupnya karena itu kebutuhannya banyak, ya saya beli banyak. Tapi kalau kebutuhannya cuma sedikit, ya berilah seperlunya. Ini namanya mengelola. Kita bisa tahu mana yang perlu dan mana yang tidak terlalu perlu, mana yang tidak perlu. Ya, jadi kita bisa mengatur. Nah, ini tugas wanita untuk mengelola itu sehingga dengan demikian orang ini disebut manajer yang baik. Nah, itu tugas wanita. Oke? Oke, lalu yang berikutnya apa? Manajer itu yang ketiga, mengatur urusan anak. Nah, tadi saya sudah disebut mengatur urusan anak dan membagi tugas pelayanan. Pelayan-pelayannya maksudnya. Ya, makanan sehari-hari, anak sekolah. Ya, bukan berarti secara ini pria tidak boleh begitu. Ya, pria boleh. Ya, bukan jadi batasan. Oh, ini tugasnya wanita, enggak begitu juga. Tapi Alkitab mengajar kita, ya, wanita itu sebagai manajer. Sehingga urusan rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, coba 16, ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggurnya ditanaminya. Wow, ini luar biasa. Yang ketiga ini adalah pintar bekerja. Artinya pintar bekerja itu apa?
Ya, yang pertama adalah artinya ini, bisa menggali potensi di dalam dirinya tanpa merasa, nah ini penting. Bisa menggali potensi di dalam dirinya tanpa merasa lebih baik atau lebih hebat dari suaminya. Itu seorang wanita. Pandai bekerja adalah seorang yang bisa menggali potensinya tanpa harus menjadi dominan. Apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Banyak para suami, saya banyak sekali menerima WA yang tahu nomor saya atau di Instagram di DM itu, bahwa banyak yang mengalami persoalan, khususnya para pria. Ibu-ibu juga ada, tapi banyak para pria. Kalau pria lagi ngechat ke saya untuk minta didoakan, mereka adalah urusannya pekerjaan. Bagaimana mereka mengalami kebangkrutan, bagaimana mereka down karena situasi pekerjaan yang sulit hari-hari ini, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mulai berdoa dan lain sebagainya, ada juga yang beberapa mereka yang memberitahukan, Pak, puji Tuhan, ya istri saya membantu. Wow, saya senang sekali melihat itu. Istri tidak menjadi beban, malah istri adalah orang yang bisa melihat potensi dalam dirinya untuk meringankan beban daripada suaminya. Tanpa harus menjadi dominan, tanpa harus menjadi sombong lalu meremehkan suami karena suami lagi jatuh terpuruk ini. Tapi justru apa yang dilakukan oleh istri itu, mereka mendukung suaminya. Dan dari situlah justru timbul bangkitlah kebanyakan dari mereka, bangkitlah semangat daripada suaminya untuk melihat bahwa di dalam menghadapi ini aku tidak pernah sendiri. Aku punya istri yang baik, aku punya istri yang cakap, aku punya istri yang pandai bekerja, artinya bisa melihat sebuah peluang dengan baik dan mengembangkannya. Dikatakan dia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Orang ini gak akan pernah membiarkan keadaan terpuruk lalu ya sudah mati ya sudah. Bukan begitu. Tapi orang ini adalah orang yang terus melihat sebuah potensi di dalam dirinya untuk digali, untuk dia bisa mendukung suaminya. Yang ini yang dimaksud dengan ada seorang yang pandai bekerja. Ya, lalu seorang yang pandai bekerja adalah apa? Orang yang berani untuk mencoba. Berani untuk mencoba. Saya menemukan para istri-istri yang hari-hari ini ketika suaminya sudah kehilangan pekerjaan, mereka mencoba untuk apa? Bikin makanan, ya bikin masakan, lalu mencoba untuk mempromosikannya supaya datang PO banyak, dan ternyata ketika orang mencoba tidak sedikit yang berhasil, tidak sedikit yang ternyata bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka paling tidak makan sehari-hari tidak tertinggal. Karena apa? Dari usaha itu Tuhan itu memberkati sebuah kerajinan. Karena itu istri yang cakap, lihatlah potensi dalam hidupmu. Beranilah untuk mencoba. Mungkin Pak saya belum pernah coba. Ya, coba. Saya percaya ketika Anda mencoba, apalagi dengan motivasi yang murni, masih ada tangan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Amin. Masih ada tangan Tuhan yang menolong hidup kita. Sekalipun mungkin Anda merasa masakanmu kurang enak, tapi percayalah ada mujizat Tuhan. Saya ini pernah konseling sama ada seorang ibu-ibu datang kepada kami, suami istri. Lalu dia menceritakan keadaannya. Nah, waktu itu saya ada di Manado. Ya karena dia lagi ngalami persoalan, secara ekonomi juga ngalami masalah. Akhirnya dia mencoba, ini orang Manado. Dia bikin kue, saudara. Bikin kue yang dia sendiri belum pernah bikin, tapi dia mencoba bikin. Nah itu kuenya, kalau ini kuenya orang Jawa, Nogosari ya, Anda tahu ya Nogosari. Itu bikin kue itu, dan itu dari Nogosari itu yang tengahnya pisang, lalu di samping-sampingnya itu kayak ada santan yang mengeras begitu, ya empuk tapi beku begitu. Nah saya pernah dicobai, Pak coba saya, puji Tuhan Pak, ini makanan yang paling laris. Ya Pak jadi cobalah, orang banyak yang suka Pak. Ya oke, saya pikir ini favorit ya, udah saya makan saudara. Saya ini orang asli, orang ya tinggal di Jawa, lalu waktu pelayanan di Manado, saya makan itu Nogosari. Itu santannya kayak saya sampai
nempel-nempel di gigi gitu. Sampai saya susah nafas. Saya dalam hati kayak gini paling laris. Ya namanya berkat Tuhan nggak bisa dilawan, saudara. Betul nggak? Namanya berkat Tuhan. Ya sudah, dari situ dia coba ketika dia tanya, Pak, masukannya apa? Enggak, ini terlalu lengket sampai masuk ke dinding-dinding mulut saya. Untung saya masih bisa bernafas, ya kan? jadi oh gitu ya Pak. Iya, tolong mungkin apa yang kurang lah airnya atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi ketika dia dengar masukan saya diolah ya jadi enak juga. Tapi orang ini adalah orang yang berani mencoba dan Tuhan itu memberkatinya. Amin. Jangan lemah semangat. Ayo berani mencoba. Itu namanya seorang yang pintar bekerja, ya, mampu melihat peluang untuk menambah pendapatan, ya, mampu melihat sebuah peluang untuk mendapatkan pendapatan. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Amin, amin. Nah, sekarang yang keempat apa? Ayat 17 dan 19. Lihat ini. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Wow. Sampai jauh malam Alkitab mengisahkan bagaimana seorang wanita itu, ya, dia tidak pernah membiarkan jarinya dia. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ya, pada malam hari pelitanya tidak padam. Wow. Saya kalau melihat istri saya, wow, kadang-kadang saya kagum. Saya sampai melihat ini wanita nggak ada capeknya sama sekali. Ya, pagi-pagi setiap pagi bangun pagi sekali. Ya, dia harus memasak buat anak-anaknya, buat saya juga. Ya, ketika selesai doa dia langsung ke dapur masak. Setelah itu dia harus ke kantor. Dari kantor pulang dia harus kadang masak lagi untuk kita juga. Kita ini nggak pernah pakai asisten rumah tangga, nggak pernah pakai itu. Istri saya juga yang bersihin semuanya. Saya sampai wow, ini wanita tangguh sekali. Ya, wanita yang tangguh. Yang keempat itu saya bilang seorang wanita adalah seorang yang tangguh. Orang ini adalah orang yang tidak gampang menyerah. Makanya proses kelahiran atau proses kehamilan itu Tuhan percayakan pada wanita. Karena wanita ini bisa tahan, kadang tahan sakit, tahan menderita untuk sesuatu yang memang baik, bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan rumah tangganya juga. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, nggak boleh kurang ajar sama mama, ya, tidak boleh kurang ajar sama mama. Apalagi sama papa. Tidak boleh kurang ajar sama mama. Mama adalah seorang yang memberikan dirinya untuk membuat keluarga ini menjadi baik. Seorang wanita yang tangguh, yang tidak gampang menyerah. Ya, saya pernah tiba-tiba kedatangan seorang ibu yang dia cerita bahwa dia seorang yang dulunya adalah seorang yang kaya raya. Dia punya perusahaan bis dan lain sebagainya. Tapi satu saat suaminya mengalami kebangkrutan. Bangkrut, jatuh. Dia tertipu sana sini akhirnya bangkrut. Rumah yang besar dijual. Ya, dia tinggal di tempat yang kecil. Nyonya ini dari nyonya besar tiba-tiba menjadi seorang yang miskin. Suaminya sudah terpuruk sekali. Pekerjaan yang cuma tidur makan. Mau memulai usaha itu kayak berat. Karena suaminya begitu trauma dengan pekerjaan atau bekerja kembali. Suaminya dalam keadaan yang terpuruk seperti itu. Tetapi sang istri ini tidak pernah tinggal diam. Karena dia punya anak-anak. Anak-anak ini butuh makan. Anak-anak ini masih butuh biaya untuk sekolah. Untuk itu dia mengambil pekerjaan apapun. Dia cerita dari pagi, Pak, saya bangun pagi. Saya belanja, ya, saya belanja, lalu setelah pulang itu saya pergi ke 2 atau 3 rumah, saya lupa 2 atau 3 rumah untuk membersihkan rumahnya. Dia menjadi pembantu rumah tangga, menjadi asisten rumah tangga yang datang ke rumah. Setelah selesai kira-kira sampai siang begitu dia pulang dia masak, saudara. Dia masak lalu sore itu dia buka warung sampai jauh malam.
Habis jam malam dia istirahat sampai di rumah. Pagi-pagi dia belanja lagi. Setelah belanja dia bekerja menjadi asisten rumah tangga. Cuci, setrika baju, bersihin ngepel rumah orang. Setelah itu selesai dia pulang, dia masak. Sore dia buka warung. Tiap hari seperti itu. Sementara suaminya lagi terpuruk. Tapi istri ini luar biasa. Dia bilang, Pak, sekalipun hari ini suami saya tidak menghasilkan, tapi saya tidak berani meremehkan suami saya. Saya doakan suami saya kasih kata-kata dorongan buat dia. Makanya ketika mereka ketemu dengan saya, suaminya bilang, Pak, saya bersyukur istri saya adalah istri yang cakep. Gara-gara apa yang dia buat, saya mengerti betapa hidup ini tidak boleh hanya diisi dengan merasa gagal. Karena kita ini punya Tuhan yang mampu untuk memberikan sebuah pengharapan baru. Saya bilang, Ibu, untuk itulah Ibu ini ada. Untuk itulah Ibu ini diberikan sebuah kekuatan, ketangguhan oleh Tuhan. Untuk supaya Ibu ini menjadi penghiburan, menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu. Dan saya percaya anak-anakmu akan bangga dengan kamu. Oh, anak-anakmu akan kagum dengan kamu. Karena apa? Dengan apa yang engkau buat hari ini. Saya berdoa, saya mendoakan dan sungguh-sungguh hari-hari ini saya mendengar bagaimana berkat Tuhan atas kehidupan keluarga ini. Ibu ini gak perlu lagi berjualan warung, gak perlu lagi menjadi asisten rumah tangga beberapa rumah tangga, beberapa keluarga, gak perlu lagi karena suaminya telah diberkati dengan pekerjaan baru. Dan saya melihat rumah tangga ini sekalipun di dalam persoalan tetap menjadi keluarga yang harmonis. Karena apa? Setiap orang, baik suami atau istri, setelah itu telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dimulai dari istri yang cakap. Wah, saya kalau melihat seperti ini saya kagum. Saya bangga, saya kagum dengan para wanita. Termasuk dengan mama saya. Mama saya seorang yang bekerja keras. Sampai hari ini ya saya masih hidup dan saya begitu bangga memiliki mama seperti itu. Saya percaya ini juga menjadi kebanggaan kita. Amin. Karena itu para istri-istri, ayo jadilah istri yang cakep di dalam kehidupan Anda. Ya, yang pertama tadi adalah istri yang dapat dipercaya oleh suaminya, dapat dipercaya oleh anak-anaknya. Lalu yang kedua, manajer dalam rumah tangga. Dia bisa mengatur rumah tangganya, urusan makanan lah, ya, keuangan lah, urusan anak-anak. Mungkin kalau ada asisten rumah tangga di rumah, dia bisa mengatur dengan baik. Lalu yang ketiga adalah seorang yang pintar bekerja, seorang yang bisa melihat sebuah peluang atau melihat potensi dalam dirinya, tidak mudah menyerah dengan situasi, oleh karena dia bisa melihat potensi dan dia berdiri sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Lalu yang keempat adalah seorang yang tangguh. Ya, tidak mudah dikalahkan. Saya percaya iblis itu paling susah menipu orang yang tangguh. Orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan itu membuat iblis itu frustrasi. Mari kita buat iblis frustrasi dengan hidup kita. Kenapa? Godaannya gak pernah berlaku di hidup kita. Karena apa? Kedapatan kita menjadi orang yang tangguh. Para istri, betapa dikagumi Anda dengan suami atau anak-anak Anda. Karena Anda adalah orang yang tangguh. Orang yang tidak pernah mudah menyerah dengan situasi. Dan Anda telah berlaku sebagai penolong yang sepadan bagi suamimu. Amin. Amin. Biar sharing firman Tuhan ini menguatkan Anda para istri. Ya, juga para suami. Lihatlah istri Anda. Bagaimana apa yang mereka lakukan. Dan sungguh-sungguh kata Alkitab. Biarkan suami itu kasihilah istrimu. Ayo cintai istrimu. Saya ini pernah berpikir. Karena saya ini gak pernah menjadi asisten. Saya nggak pernah punya asisten rumah tangga maksudnya. Ya, saya ini coba mikir begini ya. Waktu anak-anak saya kecil, oke, saya tak jadi istri saya. Coba meramut pekerjaan-pekerjaan dari istri. Pagi saya kerja, pel semuanya. Waduh, lalu saya belajar masak, mungkin saya ngatur anak saya. Ya istri saya yang keluar gantian begitu. Saya mulai mikir nanti masa ini waduh saudara. Ya baru 2-3 hari mungkin ini pinggangnya bisa copot. Ya saya bisa aduh kok berat jadi ibu rumah tangga. Ya saya coba lihat itu gak gampang. Ya karena itu para suami ayo cintai istrinya.
Ya, cintai istrimu. Karena apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh menolong hidupmu. Amin. Amin. Jadi biar perenungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan baik para istri Anda diteguhkan, dikuatkan, atau para suami berlakulah yang baik. Dengan demikian keluarga Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Keluarga Anda menjadi keluarga yang benar strukturnya. Ya, para suami kasihlah istrimu dan istri-istri tunduklah pada suamimu. Dari situlah maka berkat Tuhan akan dicurahkan buat hidup Anda. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Pagi hari ini saya mau berdoa untuk keluarga demi keluarga yang hari-hari ini Anda mengalami sebuah persoalan dalam rumah tangga. Mungkin komunikasi yang hari ini sudah mulai hancur karena persoalan yang Anda alami. Saudara, jangan izinkan iblis mengambil keuntungan dalam apapun yang Anda alami hari-hari ini. Izinkan justru Tuhan itu melakukan pemulihan ketika para istri atau para suami mengambil tugasnya masing-masing dengan baik. Para istri, jadilah istri yang cakap. Dukunglah visi suamimu. Jangan meremehkan. Jangan membuat suamimu ini merasa tidak dihargai. Tapi biarkan Anda menjadi seorang penolong yang sepadan, kata Alkitab. Para suami, jadilah orang yang mengasihi istri. Istri itu bukan sainganmu. Jangan menjadikan istri menjadi saingan. Ketika istri berhasil, Anda cemburu, Anda marah, Anda tidak suka. Karena Anda merasa tersaingi. Jangan. Justru belajarlah untuk memberikan sebuah apresiasi buat istrimu yang hari-hari ini sudah berjuang untukmu. Kasih dia. Nah, kalau dua hal ini bisa seimbang, saya percaya iblis tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kekuatan Tuhan di dalam rumah tangga Anda. Sekalipun hari ini Anda dalam polemik persoalan ekonomi, itu tidak akan membuatmu jatuh. Karena apa? Dua ini saling menguatkan. Apalagi didukung dengan anak-anak yang sepakat, oh keluarga kita akan menjadi keluarga yang tetap kuat di tengah situasi persoalan yang berat. Karena itu saudara, biar pagi hari ini ayo kita datang kepada Tuhan. Kalau ada hal yang perlu diakui, kesalahan, mungkin ada kesombongan diri, ya gengsi yang kita tidak pernah mau akui, sehingga itu membuat keretakan dalam rumah tangga terjadi. Saudara, pilihlah untuk menjadi rendah hati. Pilihlah untuk mengambil keputusan untuk saling mendahului, memberi hormat, kata Alkitab. Dengan demikian rumah tanggamu akan aman. Sekalipun dalam persoalan, tetapi ketika ada kesepakatan di dalamnya, maka ada jembatan mujizat sedang dibangun di situ. Dan saya percaya sebentar lagi mujizat akan datang dalam hidup Anda. Amin. Amin. Karena itu pagi hari ini saya mau berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami keretakan di dalam hubungan. Atau mungkin ada beberapa keluarga yang sudah hampir mengambil keputusan untuk bercerai. Saudara, please, jangan batalkan
Karena justru ketika Anda mulai membangun rumah tanggamu kembali dengan cinta, dengan sebuah kerendahan hati, maka justru disitulah pintu, namanya pintu berkat Tuhan akan dibuka dalam hidup Anda. Amin. Nah, tentu saya mau berdoa buat saudara. Sebelum saya akan doakan semua permohonan doa yang sudah masuk, saya mau berdoa buat Anda khusus untuk keluarga ini. Kalau Anda adalah orangnya, baik Anda suami atau seorang istri, atau mungkin hari ini suami istri, ya Anda bisa bergandengan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa sekarang pagi ini. Aku berdoa minta anggur yang baru mulai mengalir di dalam rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan, pulihkan hubungan kami. Seperti pagi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami. Sekalipun ini banyak bicara soal istri yang cakep, tapi juga ini menyentuh sikap dari seorang suami. Supaya ketika sikap yang benar ini dipulihkan, maka yang namanya rumah tangga akan kuat kokoh. Salah paham mungkin bisa terjadi, tetapi itu tidak akan membuat kami semakin menjauh. Karena apa? Kerendahan hati mengawalnya, kerendahan hati membentenginya. Sehingga rumah tangga justru lewat konflik semakin kuat, semakin mengasihi. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar dari konflik itu untuk berubah. Karena hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Biar jamahan-Mu untuk rumah tangga demi rumah tangga yang retak hari-hari ini secara komunikasi. Dalam nama Yesus dipulihkan. Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami. Supaya kami boleh mengalami perubahan oleh karena Kristus yang kami tinggikan itu hidup dalam hidup kami. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan-Mu atas keluarga demi keluarga. Sekarang aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit dalam nama Yesus. Biar mengalami kesembuhan. Tuhan, jamah tubuh kami yang sakit. Apapun sakit paru-paru, ya, sakit ginjal, jantung, penglihatan, dalam mata, telinga, tulang. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus. Terjadi sebuah kesembuhan. Aku melepaskan kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaan, Tuhan tetap pulihkan. Sehingga pekerjaan demi pekerjaan ini dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang bangkrut dipulihkan. Sehingga mereka boleh kembali mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau mereka terlibat dalam hutang, dapat dilunasi hutangnya satu persatu. Berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu. Semua hutang bisa dilunasi dengan cara Tuhan. Ampuni kesombongan, keserakaan. Ampuni cara kerja kami yang salah. Tapi hari ini Tuhan, biar mujizat-Mu terjadi. Hamba berdoa melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah. Karena itu setiap kita yang hari ini mendengar firman Allah ini, biar dipulihkan hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Bye-bye.